Oke, selamat bertemu kembali dengan saya. Kita akan melanjutkan serial dari mendesain ragum atau bench vise. Kita akan mendesain part kedua, face jauh. Sebelum kita memulai, kita pastikan dulu bahwa kita berada di proyek bench vise. Oke, kemudian kita bisa melihat gambar detail dari part kedua kita, bahwa panjang face jauh itu 64, tingginya adalah 36 ditambah 9 atau 45, jadi, dan lebarnya 32. Dan kita mendesain face jauh ini di work plane right. Kenapa di right? Itu di bendanya berada di right. Oke, kita mulai dengan men-sketch di bagian right seperti itu. Oke, kita bikin segi 4 dengan ukuran tingginya 45 dan lebarnya 64. Kemudian kita pindahkan benda ini ke tengah-tengah benda ini, kemudian kita finish sketch, kita extrude ke arah sana sejauh 32. Oke, kita ubah distance-nya minus 32, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita sketch permukaan ini. Kita bisa lakukan dengan klik permukaannya, kita klik kanan, kemudian kita pilih create sketch. Jadi kita men-sketch di permukaan itu. Oke, kita lihat detailnya, bahwa kita akan mengurangi dulu benda ini dengan kotak seperti ini, dengan ukuran tingginya 9 dan lebar ini adalah 64 dikurang 16, 48 dibagi 2, 24. Atau kita nanti bisa gunakan rumus atau fungsi untuk menemukan, untuk mengetahui berapa lebar ini. Oke, kita bikin segi 4 dengan tinggi 9 dan lebar ini. Yang kita bisa lakukan adalah 64 dikurang 16 seperti itu, kemudian kita bagi 2, ya, dapat 24. Setelah itu kita melakukan memindahkan profil ini ke sini dengan bantuan constraint coincident seperti itu. Kemudian kita bisa finish, kita bisa extrude profil ini ke sana, ke dalam, kita pilih O, jadi kita kurangin seluruhnya seperti itu. Kemudian kita bisa lakukan memirror ini, kita bisa pilih di sini. Setelah objeknya terpilih, kemudian kita pilih mirror plane-nya seperti ini. Kita minta bantuan mirror plane yang front seperti ini, kemudian saya klik OK. Sekarang benda kita sudah seperti ini.
Untuk selanjutnya kita akan membuat kontur ini dengan ukuran ini 55, panjangnya 64, terus di sini ada R16, dan nanti kita extrude sejauh dengan metode cut ke dalam sejauh 22. Oke, kita mulai men-sketch permukaan ini, kemudian kita membuat bentuk awalnya seperti ini. Kita klik, kita tahan, kemudian ke titik ini, ke titik ini, titik ini. Oke, kontur kita sudah jadi. Nah, perhatikan bahwa di sini sudah tangensial antara busur ini dengan garis ini. Ini sudah tangensial, ada tandanya. Apa yang kita lakukan adalah menyamakan dulu bahwa profil ini dengan profil ini kita samakan. Itu pertama, kemudian profil ini dengan profil ini kita samakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, profil garis ini dengan profil garis ini kita samakan. Kemudian kita klik kanan OK. Selanjutnya kita bisa bikin bahwa busur ini R-nya 16. Kita coba lihat. Ya, R16. Kemudian profil ini panjangnya 64, seperti itu. Perhatikan, ada masalah. Kita Ctrl Z dulu. Kenapa bisa begitu? Kita coba lihat. Kita bikin ukuran ini dulu. Ini ukurannya adalah 36 dikurang 10, 26. Jadi ini 26, seperti itu. Kemudian sebelum kita mengedit ukuran ini, kita tangenskan dulu. Ini ke sini, kemudian kita coba edit sekarang. Lingkaran ini. Oke, kita escape dulu. Double klik di ukuran ini. Kita bikin ukurannya adalah 64. Seperti itu. Ya. Terus satu lagi, bahwa titik ini ke titik ini ukurannya 55. Oke, kita beri ukuran dari titik ini ke titik ini adalah 55. Seperti itu. Setelah kita selesai membuat sketch ini, kita bisa tengahkan profil ini ke benda ini dengan cara meminta bantuan constraint midpoint. Saya klik benda ini, kemudian saya klik garis ini, seperti itu. Sekarang sudah hitam semua, itu menandakan sudah fully constraint. Saya bisa finish sketch, kemudian saya gunakan perintah create extrude, bahwa profil ini dan profil ini saya extrude ke sana dengan operation cut pilihannya sepanjang minus 22, seperti itu. Kemudian saya bilang oke. Apa yang langkah selanjutnya adalah kita akan membuat R di sini. Oke. Kita bisa klik profil ini, kita klik, kemudian kita klik kanan, kita bisa pilih fillet di sini. Oke, karena sebelah sana juga harus di fillet. Ini profil ini kita bisa klik, kita tambahkan. Jadi ada 2 buah yang akan kita fillet ukuran 3.
Dan nah, pilihan-pilihan ini nanti dijelaskan di berikutnya karena ada berapa jenis. Ada pilihan rolling back, ada pilihan setback. Oke, kita biarkan di rolling back. Ini nanti ada pilihan juga constant radius sama chord length. Oke, kita pakai yang constant radius. Kemudian kita bilang oke. Oke, sekarang sudah terbentuk. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat lingkaran 12 sedalam 24 di tengah-tengah profil busur ini. Jadi konsentrik. Jadi lingkaran ini konsentrik terhadap busur ini. Oke, kita ambil perintah hold seperti ini. Kemudian kita pilih profil referensi ini biar dia konsentrik dengan ukuran 12 dan dalamnya 24. Yang April pointnya kita pilih yang lurus, yang flat. Oke, kita oke kan. Sekarang sudah jadi. Kemudian akan kita lanjutkan dengan membuat lubang di atas. Jadi kalau kita ingin mengobor daerah ini, ya, bisa seperti itu. Lihat, kalau kesulitan mengobor di daerah ini, kita bisa caranya kita hold permukaan yang ini ya, rata. Seperti itu. Kemudian kita beri jarak nih, dari belakang itu 20, kalau dari samping itu 32, di tengah-tengah. Oke, kita bilang dari belakang seperti ini, ukurannya 20, kemudian dari samping ini ukurannya 32, seperti itu. Salah, kita belum mengubah apapun di sini. Nih, kita akan coba edit hole yang ini, kita edit. Oke, caranya klik kanan, kita edit feature. Tuh, kita coba perhatikan bahwa di sini metodenya kita akan pilih dengan menggunakan counterbore, bukan simple. Jadi hole type itu ada 3 tipe, ada simple, counterbore, sama countersink. Countersink itu bersudut. Oke, kita pilih yang counterbore. Di sini ada pilihannya bahwa kita diameter 6, kemudian counterbore-nya diameter 10, kedalaman 4. Oke, kita ubah dulu ini diameter 6, kemudian diameter luarnya ini 10, kedalaman ini 4, seperti itu. Kita lihat dari samping seperti itu. Nah, jangan sampai menembus seperti ini, kita cukup sampai setengah aja kedalamannya. Kita bikin ini, kita kecilkan kedalamannya, misalnya 18, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita oke. Jadi kalau kita pandang bahwa kita bisa lihat pakai section areanya, nih, seperti itu. Oke. Tinggal salah satu lagi adalah bahwa di bawahnya kita bikin lubangnya diameter 6, kedalamannya 16, jarak dari depannya 8, 6, kemudian antar bor ini 16. Oke, kita mulai hole. Saya klik permukaan ini terhadap depannya itu, kita lihat 8, seperti itu.
kita klik permukaan ini. Oke, 8. Kemudian terhadap sisinya, karena ini 16 lebar ini, kita bikin 8 juga. Kemudian kita bikin ukurannya 6 seperti itu. Drill pointnya yang metode sudut, kedalamannya 16, berarti 16 seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari samping ya seperti itu, kalau dari depannya seperti itu. Kemudian kita bilang oke. Ngebor pertama sudah jadi. Kemudian kita bikin satunya lagi, minta bantuan rectangular pattern. Saya bilang bendanya ini, kemudian sisi directionnya saya minta bantuan ini ke arah ini, jumlahnya 2, jaraknya 16. Nih, jarak 16. Kemudian kita bilang oke. Maka bagian ini atau part ini, face jauh ini, namanya face jauh, kita sudah selesaikan. Oke, jangan lupa disimpan dengan nama 02 titik face jauh seperti itu, dan disimpan di Bendface, di proyek Bendface. Save. Nah, demikianlah kita telah menyelesaikan part kedua dari proyek Bendface kita, yaitu part face jauh. Oke, sampai ketemu di lain waktu untuk part berikutnya.